Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Seberapapun jumlah kita yang telah hadir pada pagi hari ini, karena jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan kepada setiap kita masing-masing tunduk kepala, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati kita melalui ibadah hari ini, dan kita mempersembahkan semua hal yang berkaitan dengan ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur nomor 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan." Kita siapkan pujian, katakan, "Walau 1000 rebah di sisiku, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan." Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami siap beribadah kepadamu. Kami siap untuk memuji dan menyembahmu. Terimalah kami pada pagi hari ini. Terimalah pujian penyembahan kami. Biarlah hanya Engkau saja diagungkan, dimuliakan dari kekal sampai kekal.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Anda sampai dengan hari ini karena pertolongan saja. Terima kasih yang banyak dalam pujian kehormatan hanya bagi Yesus. Di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan.
sekalian, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan Roh Kudus memberikan semangat gairah bagi kita di hari ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan, urapan Tuhan bagi semua kita yang melayani, bahkan seluruh kita yang hadir dalam ruangan ini. Dan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, mengucap syukur untuk kita semua, untuk kita telah dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa hadir di tempat kudusnya Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Seajaib kita menyanyikan sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib terjadi pada kita semua saat kita mengaku Yesus. Diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, keagungan, kemuliaan selayaknya kami serukan kehadirat-Mu Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Kita syukur dan terima kasih untuk bimbingan-Mu, penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu dapat tiba di rumah-Mu dengan penuh sukacita surgawi, dan kami telah memuji muliakan nama-Mu. Biarlah semua ini menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar hamba-Mu akan menunjukkan persembahan, jamalah hati kami satu-satu,
agar yang terbaik yang kami berikan padamu. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sambil datang persembahan dijalankan, saya ajak kita semua untuk menyanyikan berkat anak puji. Kasih Allah pada kita.
kesadaran dan kerinduan kami bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Tidak ada satu bagian kehidupan pun yang tidak membutuhkan Engkau. Bahkan tidak ada satu waktu pun yang kami tidak membutuhkan Engkau. Semua waktu, semua sendi kehidupan kami membutuhkan keterlibatan Tuhan. Karena itu teguhkan kesadaran ini dalam batin kami, sehingga kami tidak berjalan seorang diri dengan kesukaan dan mau-mau kami. Dan biarlah Tuhan melingkupi seluruh hidup kami, sehingga pada akhirnya kami sampai pada pelabuhan tujuan di mana Engkau sudah tentukan bagi setiap kami. Terima kasih kami dapat bergembira bersama-sama, dan kami dapat mengekspresikan sukacita kami melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan. Biarlah hanya Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terimalah semuanya ini. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman ya Tuhan. Karena itu tolong kami, supaya firman Tuhan ini tidak hanya kami baca, kami dengar, memberi pemahaman pengertian kepada kami, tapi mengubah hidup kami. Jangan biarkan kami terus menerus hanya menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku. Karena itu Tuhan gerakkan kami, supaya firman-Mu ini dapat merubah kami, dan kami semakin bertumbuh di dalam tujuan Allah. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga olehnya hari ini kami diberkati. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk merampas, mengganggu kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman ini dapat memulihkan, membalut hati kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, dan juga penyertaannya dalam sepanjang hidup kita. Hari ini kita sudah berada pada hari Minggu terakhir di bulan Oktober ini, dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan November. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saja kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus. Kita baca kitab Yunus ini dalam dua bagian kitab ini, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dan kemudian pasal 3 seluruh ayat dalam pasal 3 itu, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama ayat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu jemaat silakan bacakan ayat yang benar. Demikian pun juga nanti setelah kita sampai pada pasal 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena ada kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersyukur melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah padanya seruan yang kufirmankan padamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kagum. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kagum, lalu duduklah ia di dalam. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan
Di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, bertubuh kain tabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing balik dari tingkahnya dan dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10 bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, Dia bagi mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah dan melepaskan kepada rencananya terhadap mereka, dan Dia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang kasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema yang sama yang menjadi tema kita dalam bulan ini, yaitu hati yang baik untuk firman. Ya, hati yang baik untuk firman Allah. Dalam sepanjang bulan ini kita telah belajar tentang dua kasus atau dua contoh yang diuraikan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama tentang seorang penabur. Ada 4 jenis hati manusia yang digambarkan di dalam kisah atau cerita tentang seorang penabur ini, yaitu hati yang digambarkan sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, firman Tuhan ditaburkan dan kemudian iblis merampasnya. Demikian pun juga yang kedua, hati yang berbatu-batu. Ya. Dan yang ketiga adalah hati yang digambarkan seperti tanah yang ditumbuhi oleh semak belukar. Dan yang terakhir adalah hati yang digambarkan dengan tanah yang subur, sehingga ketika bibit itu ditaburkan, maka ia jatuh, kemudian benih itu tumbuh, akarnya masuk ke dalam tanah dan pokok atau pohonnya bertumbuh menjadi besar, menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, dari 4 jenis tanah ini seperti apa gambaran hati kita? Tanah yang subur, tanah yang seperti pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang ditumbuhi oleh semak duri. Hanya Tuhan yang tahu dan kita yang paling tahu. Kemudian yang kedua, minggu lalu kita sudah belajar tentang hati manusia dari seorang yang disebut sebagai orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus selalu memberikan atau mengajukan sebuah pertanyaan. Guru yang baik, perbuatan yang baik apakah yang saya harus lakukan untuk agar dapat diselamatkan? Ada 3 hal yang kita pelajari dari sikap hati yang tidak baik dari pemuda ini. Yaitu yang pertama ialah bahwa ia tidak tulus. Ya, ia tidak tulus dengan firman. Ia tidak sungguh-sungguh mau mendengar firman dari Kristus. Dan yang kedua adalah ia sombong. Karena ia menganggap diri sebagai orang baik dan sebagai orang benar. Dan yang terakhir adalah ia tidak menempatkan firman Tuhan sebagai hal yang utama di dalam hidupnya. Tetapi justru ia menempatkan hartanya, uangnya lebih utama dari firman Tuhan. Sehingga di akhir cerita, setelah dialog dengan Yesus, Yesus berkata kepadanya, pergilah, jualah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, dan setelah itu kembalilah kepadaku. Karena orang itu mengutamakan hartanya lebih daripada firman, maka ia pergi dengan sedih dan pergi dengan kecewa. Apa menjadi prioritas kita dalam hidup kita? Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dari 2 peristiwa, dari 2 jenis manusia yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dari Yunus yang disebut sebagai nabi, penyambung lidah Allah, penyampai isi hati Allah kepada umat. Dan yang kedua adalah kepada orang kafir, yaitu penduduk kota Niniwe. Kita akan belajar seperti apa sikap mereka terhadap firman Allah. Mari kita melihat orang yang pertama, jenis hati yang pertama, yang notabene-nya memiliki predikat sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan kepadanya,
Apa yang terjadi? Bagaimana sikapnya? Mari kita baca sekali lagi. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yunus. Tetapi bagaimana Yunus meresponi, menyikapi, menanggapi firman Tuhan yang datang kepadanya? Dalam ayat yang ketiga berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk membayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah sikap yang bertentangan dengan logika kita. Amin. Bertentangan dengan logika kita. Bukankah Yunus ini adalah hamba Tuhan yang punya relasi, yang punya hubungan, yang memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya? Tetapi mungkin pada akhirnya kita juga berkata, Yunus juga manusia. Ya. Nah, kadang-kadang ketika yang kita sebut sebagai hamba Tuhan melakukan sesuatu yang bertolak belakang, yang seharusnya tidak boleh, kan kita protes ya. Tapi inilah memberi pembelajaran kepada kita. Tapi ini adalah merupakan pembelajaran yang buruk ya. Pada akhirnya kita sampai kepada kesimpulan seperti pernyataan tadi, Yunus juga adalah manusia. Pertanyaannya, mengapa Yunus melawan atau tidak mau melakukan perintah Tuhan? Seharusnya ia sadar bahwa dalam keadaan baik atau tidak baik, ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan firman itu, pesan Allah, isi hati Allah kepada orang Niniwe. Ada apa sebenarnya dengan Yunus? Bapak Ibu dan Saudara, Yunus lebih menempatkan diri sebagai warga negara yang memiliki sikap nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme itu sikap apa? Cinta tanah air, cinta bangsa. Mengapa? Ada apa dengan tanah airnya? Kita tahu bahwa Niniwe ini adalah ibu kota Asyur. Niniwe memiliki penduduk kurang lebih 120.000, ya. Dan kota Niniwe adalah kota yang maju di masanya. Dia juga adalah kota yang dipenuhi dengan kejahatan yang luar biasa. Dan mereka seringkali mengganggu, menjadi hambatan, menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Dan inilah yang dilihat oleh Yunus ini. Ia sakit hati terhadap orang Niniwe. Ia mau supaya Tuhan menghukum mereka. Ya, memang kita melihat dalam perjanjian lama bahwa sikap Tuhan itu selalu spontanitas. Sampai kita melihat pada perjanjian baru itu dengan sikap Ananias dan Safira. Ya, ketika mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, ketika kita sampai dengan hari ini, kita masuk dalam masa anugerah ini seolah-olah Tuhan toleran. Tapi sebenarnya pada prinsipnya Tuhan tidak pernah bertoleransi dengan kejahatan dan keburukan, dengan sikap manusia, orang yang tidak percaya kepadanya atau kepada umatnya. Ya, lambat laun Tuhan akan berbicara dengan caranya sendiri. Kalau orang tidak mau bertobat dengan kata-kata, Tuhan akan mengizinkan pengalaman. Ya, kalau Tuhan sudah bicara dengan pengalaman, tapi orang itu tidak mau bertobat, maka firman Tuhan katakan orang itu diserahkan kepada iblis. Ya, memang ya, mending kita ditegur dengan kata-kata bahkan dengan pengalaman daripada kita hilang, jiwa kita binasa dan dihukum dalam kekekalan. Apa yang terjadi dengan Yunus? Sekali lagi, Yunus lebih mengedepankan sakit hatinya. Yunus lebih mengedepankan kekecewaannya. Yunus lebih mengedepankan permusuhannya dengan orang Niniwe ini. Ia tahu bahwa kalau Tuhan, ya, kalau mereka bertobat setelah disampaikan firman Tuhan kepada mereka, maka mereka akan bertobat dan Tuhan tidak akan jadi menghukum mereka. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang kedua dari pasal 4. Setelah bangsa Niniwe bertobat, ya, dan pada akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Di
Di dalam Yunus pasal 4 ayat 2, Yunus berkata demikian. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ia tahu itu, bahwa Tuhan itu Maha Pengampun ketika manusia bertobat. Entah itu orang yang sudah percaya kepadanya maupun yang tidak percaya kepadanya. Dan ternyata bahwa kota Niniwe ini bertobat. Tapi disinilah yang menjadi pembelajaran bagi setiap kita adalah bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi manusia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Untung Tuhan ini masih menghukum Yunus, tapi hukumannya itu tidak membuat Yunus fatal. Walaupun dalam perut ikan itu berada dalam perut ikan itu sesuatu hal yang jarang dialami oleh manusia. Kita tahu bahwa ketika Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri dari orang Niniwe, apa yang terjadi? Kita tahu dalam kisah pasal 1 ini, bahwa setelah Yunus naik kapal, sementara kapal itu berlayar, datanglah badai, gelombang besar, dan Yunus enak-enak tidur di buritan kapal. Semua penumpang kapal, nakoda, ABK, penumpang biasa berseru kepada dewanya masing-masing. Dan pada akhirnya mereka ketemu Yunus ini, dapat Yunus sementara enak-enak tidur di buritan kapal. Ya, ini seolah-olah merasa tidak berdosa, ya. Tapi kemungkinan besar Yunus walaupun berusaha tidur tidak bisa tidur, ya. Dan akhirnya setelah semua berdoa kepada dewa-dewanya, toh ombak itu belum reda juga. Maka ketika mereka melihat Yunus berkata, sebenarnya badai ini terjadi karena saya yang telah memberontak, tidak mau melakukan firman Tuhan. Lalu mereka tanya, bagus juga orang kapal ini. Mereka tanya, lalu kami mau apakan kau? Yunus bilang, lempar saya ke dalam laut, maka laut ini akan menjadi teduh. Maka mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yunus. Dan oleh skenario Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan luar biasanya, walaupun Yunus ada dalam perut ikan, Yunus tidak mati, ya. Dan ikan itu membawa Yunus ke tepi pantai Niniwe. Dan setelah itu dia dimuntahkan di sana. Ini Tuhan sungguh luar biasa, ya. Demikian pun juga dengan kita. Kalau kita melawan terhadap firman Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan, walaupun sakit bagi kita, tapi bagi saya ialah itu yang terbaik. Amin. Daripada dibiarkan hati kita menjadi tebal, telinga kita tebal, tidak mau melakukan firman Tuhan. Tapi saya ingin kepada kita ialah bahwa cepat atau lambat, ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan terus berbicara. Tuhan terus akan menuntut kita, baik Dia berbicara dalam batin kita. Dan kalau kita tetap keras, Tuhan akan bicara dengan pengalaman yang pahit, pengalaman yang mungkin kita tidak mau. Tapi mending itu terjadi daripada kita terhilang di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Ya, hati Yunus ya kecewa dengan orang Niniwe, juga kecewa dengan Tuhan, ya. Dan kekecewaan itu ya kita akan lihat, ya. Tidak hanya setelah orang Niniwe bertobat, seharusnya ketika orang Niniwe bertobat, Yunus bergembira. Ya, dikatakan dalam kisah Yunus ini, bahwa setelah dia menyampaikan firman Tuhan itu, dia pergi ke arah timur, dia naik di atas sebuah gunung, lalu dia lihat-lihat. Harapannya dia masih ingin supaya kota Niniwe itu dihukum, ya. Lalu kemudian tumbuhlah sebuah pohon jarak yang menaungi dia dari sinar matahari. Lama-lama bulan datang, makan itu pohon jarak kering. Marah juga dia. Memang orang kecewa begitu, ya. Orang yang sementara terganggu hatinya, dia tidak bisa bedakan mana yang rancangan yang baik dan mana rancangan yang terbaik, ya. Nah karena itu, ya. Kalau orang hatinya, jiwanya lagi terganggu, ya siapapun itu, ya berikan kesempatan. Yunus ini Tuhan diberikan kesempatan kepadanya untuk memulihkan hatinya. Amin. Ya rupanya hamba Tuhan itu bisa kecewa lalu ngambek dengan Tuhan, mungkin juga ngambek dengan jemaat, ya.
biarkan dia, lalu kemudian dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kalau mungkin dia bisa, kalau ada yang berani bicara, ya bicara dengan cara yang baik dan benar. Sampai pada akhirnya dia dipulihkan. Yunus ini dipulihkan Tuhan pada akhirnya. Tetapi saya ingin katakan kepada kita ialah bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi, dia akan berbicara. Dan ia mau supaya kita melakukan firman Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tetapi melakukannya dengan sukacita. Sebagai respon kita, kesadaran kita kepada Tuhan, dan juga bukti kasih kita bahwa kita adalah anak-anaknya, kita adalah hamba-hambanya. Itu hal yang sesungguhnya, bukan melakukan firman Tuhan dengan terpaksa. Karena itu, inilah bagian yang pertama. Yunus mengalami kepahitan. Yunus memiliki kekecewaan karenanya ia tidak mau melakukan firman Tuhan. Karena itu, jika kita menyimpan kekecewaan, kepahitan, sulit untuk kita taat kepada firman Tuhan. Karena itu kita perlu diobati. Yang kedua, mari kita melihat sikap yang kedua terhadap firman Tuhan. Jadi sikap Yunus ini adalah sikap yang tidak baik, sikap yang buruk, sikap yang tidak taat, sikap yang tidak setia kepada firman Tuhan. Mari kita lihat orang Niniwe yang disebut sebagai orang kafir ini. Nah, setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu di pantai Niniwe, pasal 3 ayat 1 berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus. Ya, ini Yunus sebenarnya agak terpaksa ya. Lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 kali perjalanan luasnya. Nah, ini kemungkinan perjalanan dengan jalan kaki ini ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabun. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain selubung, lalu duduklah ia hidup di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Nah, terhadap firman Tuhan ini, apa reaksi, apa sambutan, apa respon daripada orang kafir, orang Asyur, orang Niniwe ini? Mereka menerima itu ya sebagai kebenaran. Lalu kemudian mereka mulai menyesal, bertobat. Mereka memaklumkan puasa sebagai tanda duka cita. Ya, ini saya lihat, ini puasa yang luar biasa. Yang puasa itu tidak hanya orang tua, tetapi anak-anak, bahkan ternak sekalipun tidak boleh makan. Bapak Ibu pernah dengar di mana tentang puasa yang seperti ini? Ya, hanya kota Niniwe. Ini mereka tidak main-main, mereka sungguh-sungguh menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu. Raja turun dari singgasananya, dia duduk di abu, memakai kain kabung. Itu merupakan tanda penyesalan dan pertobatan yang luar biasa. Dan mereka melakukan ini. Dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka, dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih, itu berarti bahwa mendengarkan firman Tuhan itu tidak ditentukan oleh jabatan rohani apapun. Orang kafir, orang Niniwe, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka membuka hati, mereka bertobat, mereka menyesal, dan mereka berubah. Saya rasa bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting bagi kita. Siapapun kita, jangan pernah berkata, saya sudah melayani, kalau saya tidak melakukan firman Tuhan yang satu ini, tidak apa-apa. Tidaklah demikian. Jabatan kita dalam gereja, apapun yang sudah kita lakukan tentang suatu hal yang baik, Tuhan mau kita mau melakukan firman Tuhan seluruhnya. Kita masih ingat pernyataan Tuhan Yesus kepada orang kaya. Dia katakan, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan semuanya, apalagi yang kurang.
Ada satu ungkapan bagi Yesus, bagi orang muda ini. Jika engkau sempurna. Ini kata-kata sempurna ini banyak dihindari oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Mana mungkin manusia sempurna? Ya, bagi Yesus, bagi manusia, para murid pun juga terkejut. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Bahkan dikatakan dalam kitab Timotius, kita harus hidup dalam keadaan tidak bercacat celah. Ini sebuah standar hidup yang bagi manusia mustahil, ya. Tapi inilah tuntutan firman Tuhan bagi kita. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa saya sudah melakukan, kalau ada firman Tuhan katakan 100, yang penting sudah lebih banyak yang saya lakukan, ya. Yang saya belum lakukan itu kan hanya 1-2. Boleh kita beranggapan seperti itu? Rupanya Tuhan tidak mau kita beranggapan seperti itu. Lakukan saja. Lakukan saja, lakukan semuanya. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita belajar sekali lagi. Firman Tuhan apa yang belum kita lakukan? Kadang-kadang ya kita bertoleransi dengan sikap buruk kita, dengan sikap kita yang tidak baik dengan firman Tuhan. Lalu perhitungan kita ialah bahwa saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah berkhotbah, saya sudah WL, saya sudah ini. Jadi ya, bagian firman Tuhan ini tidak usahlah. Tuhan juga tahu. Tuhan tidak memiliki sikap dan prinsip seperti itu, Bapak Ibu. Ia mau supaya semua firman Tuhan kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan, mari kita belajar untuk melakukannya. Karena itu ya, pada bagian yang terakhir dalam khotbah kita tentang hati yang baik terhadap firman, mari kita ingat, mari kita pikirkan bagian firman Tuhan yang mana yang tidak kita lakukan. Tuhan akan terus berbicara kepada setiap kita. Bahkan sampai di liang kubur pun, ya. Selagi kita masih sadar, selagi kita masih bernafas, itu berarti kesempatan bagi kita untuk berubah. Karena itu jangan pernah sia-siakan. Jangan keraskan hatimu. Mari lakukan firman Tuhan, semua yang Ia mau. Karena itu yang akan menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi tanda orang yang diselamatkan adalah orang yang mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu setuju? Karena itu, tanyakan kepada dirimu, firman Tuhan yang mana yang belum dilakukan. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ubah hati saya. Kalau saya masih mencintai ini, kalau saya masih menggenggam ini, mampukan saya untuk melepaskannya bagimu. Apapun bisa menjadi alat uji bagi iman kita. Apapun bisa menjadi alat ukur bagi keberadaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan. Apakah itu waktumu? Apakah itu tenaga? Apakah itu uang yang Tuhan percayakan untuk kita kelola? Atau apa saja? Ketika Tuhan katakan, lakukan anakku, lakukan hai hambaku yang setia. Memang berat untuk kita melakukan itu sebagai manusia. Tapi ketika kita mau mencoba untuk belajar, Roh Kudus akan membantu kita. Sehingga awal-awalnya sulit untuk kita lakukan, tetapi pada akhirnya akan menjadi terbiasa. Amin Bapak Ibu. Karena itu pertanyaan bagi setiap kita. Apakah memang hati kita adalah hati yang baik untuk firman? Kerinduan saya secara pribadi, saya mau Tuhan jadikan hati yang baik untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus mengejar kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Sudahkah hati kita menjadi hati yang baik? Kalau hati kita masih ada sebagian yang belum benar di hadapan Tuhan, selagi kita masih hidup, ada kesempatan untuk kita berubah. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Semuanya adalah rahasia Tuhan. Tapi selagi kita bernafas, selagi kita masih sadar, mari anggaplah itu sebagai sebuah kesempatan terakhir bagi kita. Lakukanlah firman Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari saya undang tim musik ke depan, singers. Ya, masih undang jemaat Tuhan berdiri, kita angkat pujian firman-Mu berkata, Kau beserta. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Tuhan, inilah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk belajar melakukan firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar, sehingga hidup kami sungguh sesuai dengan panggilan-Mu untuk melakukan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Katakan dengan banyak, terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan,
Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin, kami percaya Engkau akan buka jalan itu Tuhan, supaya yang menutupi kami semua. Kami percaya bahwa ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami boleh melakukannya dengan bersih Tuhan. Oh, sungguh luar biasa. Kami percaya, kami yakin Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan menyertai kami anak-anak-Mu yang pada saat ini memang kami sulit Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau akan ampuni kami masing-masing satu persatu Tuhan. Apa yang kita perbuat mungkin kita salah, mungkin kita tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Tapi aku yakin Engkau akan membuka jalan bagaimana cara untuk berbuatnya, bagaimana cara untuk melakukannya. Terima kasih Bapak. Aku serahkan semuanya ini, apa yang Kau telah firmankan pada kami. Kami percaya Engkau akan menjalankan, melakukan untuk kami Tuhan. Karena kami kadang-kadang tidak mengerti, tidak tahu apa yang Kau berikan pada kami. Aku percaya Bapakku yang di surga, Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semoga Engkau akan membuka yang terbaik untuk kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini. Juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Bersyukur bahwa sampai dengan minggu terakhir kita masih tetap setia untuk mengikuti kegiatan ibadah. Berkaitan dengan Natal, mungkin sebentar saya minta kesediaan Bapak Ibu GPJ untuk tolong tinggal sebentar. Ya, kita akan membicarakan tentang Natal kita. Baik, saya rasa itu saja. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Amen.
bersyukur dan berterima kasih pada hari ini, karena Tuhan berkenan untuk mengumpulkan kami bersama-sama dalam ruangan ini. Kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengekspresikan isi hati kami, suasana hati kami dalam pengalaman-pengalaman kami, melalui lagu-lagu, puji-pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami, bahkan dalam hal kami mendengar firman-Mu. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami sungguh menikmati keindahan dalam batin kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan jam jelang selesainya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, singer, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami. Kami percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Walaupun kami melayani bukan karena semata itu, kami melayani-Mu sebagai respon baik terhadap panggilan-Mu, pilihan-Mu, juga sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami, dan juga kami memenuhi panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah semua pemahaman ini akan motivasi kami untuk semakin giat dalam melayani Tuhan. Dan kami percaya janji berkat-Mu bagi semua hamba-Mu yang melayani hari ini, juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang telah menghargai waktu Tuhan untuk bersekutu bersama-sama di tengah-tengah segala kesibukan mereka. Mereka telah menepati janji untuk komit bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Terima kasih dan berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami, baik orang tua, bapak-bapak, ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Biarlah firman Tuhan yang ada dalam hati kami, pikiran kami, akan terus menjadi alat dalam tangan-Mu di mana Tuhan berbicara, untuk mengarahkan kami, untuk menyempurnakan kami, untuk hidup dalam seluruh rancangan dan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Tuhan tolong beri damai sejahtera, sukacita, sehingga kami mampu untuk menikmati seluruh kebaikan-Mu melalui keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk kebersamaan kami sebagai persekutuan Marturia. Mari ikat kami dengan tali kasih-Mu. Segala perbedaan-perbedaan yang ada, biarlah Tuhan pakai untuk sebagai proses mendewasakan kami. Bila dipakai oleh iblis untuk mengacaukan kami, memisahkan kami. Karena itu Tuhan tolong mampukan kami untuk waspada, dan kami menempatkan Roh Kudus memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga semua perbedaan apapun juga kami dapat menyelesaikan secara dewasa dengan kasih Kristus. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa, ikat kami dengan tali kasih-Mu untuk bahu-membahu membangun pelayanan ini, membangun jemaat di tempat ini, baik dengan tenaga, pikiran, waktu, talenta, keuangan yang Tuhan percayakan pada kami, sehingga gereja ini boleh maju dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan tolong kami supaya kami mengasihi keluarga rohani ini, dan jangan biarkan kami untuk berpikir sendiri-sendiri, tapi kami dapat maju bersama-sama sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga berhasil mendatangkan hasil ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, dan juga dapat menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan juga mendukung pelayanan pekerjaan di tempat ini. Bagi jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan yang lain, Tuhan yang Kau pertemukan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Mari Tuhan Engkau tolong lawat, pulihkan, sembuhkan, jamah, hibur, teguhkan mereka. Khususnya hamba-Mu Pak Agus, kami bersyukur untuk perkembangan kesehatan. Kini Tuhan pulihkan dengan sempurna, berikan semangat gairah sehingga hamba-Mu boleh pulih secara benar. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang lain dalam kondisi fisik yang lemah. Walaupun kami tidak tahu, mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Bahkan mereka yang mungkin lagi galau, kecewa, lagi sedih, mari Tuhan Engkau balut hati mereka, sehingga mereka kembali bangkit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik di rumah maupun dalam pelayanan di tempat ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin yang ada di luar kota hari ini. Mari Tuhan Engkau sertai, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuntun mereka kembali dengan selamat, sehingga minggu depan kami boleh bergabung untuk melaksanakan ibadah seperti ini. Kalau ada jemaat yang punya kesulitan khusus,
Ya walaupun kami tidak menyebut itu pada hari ini, kami tahu bahwa Tuhan Maha tahu. Engkau tolong mereka Bapa, Tuhan memberikan jalan keluar terhadap kesulitan yang mereka alami. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Mohon hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan belajar sehingga mereka berhasil naik kelas lulus, lanjut ke perguruan tinggi sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Anak-anak kami yang sudah tiba saatnya untuk berumah tangga, Tuhan kami mohon berikan mereka teman hidup yang seiman sepadan yang akan mendampingi mereka untuk melanjutkan hidup dan berkarya. Ya Tuhan tolong sehingga dengan demikian mereka akan menemukannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam minggu ini akan keluar kota, baik dengan perjalanan darat, laut, udara, dengan penyertaan perlindungan-Mu baik pergi maupun pulang. Dan segala tujuan kepergian mereka Tuhan beri berhasil. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Gema Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Kau berkati sehingga gereja ini boleh menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera Allah kepada suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini, bahkan menangkan jiwa bagi kerajaan surga. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, ketua-ketua wilayah Badan Pengurus Wilayah, ketua-ketua daerah Badan Pengurus Daerah, gembala-gembala jemaat dan BPJ di seluruh Indonesia, Tuhan yang Kau berkati. Penginjilan dalam negeri, penginjilan di kota, di desa, berkati hamba-hamba yang ada di garis depan dalam segala pergumulan mereka, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mereka terus setia melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang lain, berikan sehati pimpinan-pimpinan gereja kami supaya bergandeng tangan untuk melayani Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, semua menteri, kepala daerah tingkat 1 sampai dengan RT. Tuhan Engkau mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini. Taruh dalam hati mereka yang takut akan Tuhan. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, biarlah terus bahu-membahu untuk dapat menolong bangsa ini keluar dari krisis, baik krisis ekonomi maupun kesehatan karena COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami pada hari ini. Kami bersyukur juga untuk persembahan umat hari ini. Biarlah persembahan ini merupakan wujud kesadaran kami, cinta kasih kami, iman kami, tanggung jawab kami terhadap pengelolaan keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Pakai semuanya ini untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gembala sidang BPJ, mampukan mereka untuk mengelolanya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami pada hari ini Tuhan. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu, sempurnakanlah doa kami, karena kami naikkan ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha ketika Yesus datang pada kali yang kedua untuk menyongsong saleh-salehnya, membawa kita semua ke dalam rumah kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ibadah kita sudah selesai. Berkati sampai